Sejujurnya, kakak Xuan Huang, aku tidak begitu pandai dalam hal ini. Demi menjaga integritasku, aku tidak punya pilihan selain menggunakan trik yang sama seperti yang kugunakan pada Ye Beijing. Aku akan mengungkitnya lagi. Mulut Xuan Huang ternganga. Xiao Yan tersenyum pahit. Hanya dengan cara ini dia bisa meyakinkan Xuan Huang. Aku benar-benar minta maaf, aku tidak menyangka kakak Xiao Yan begitu menyedihkan. Aku akan merahasiakan ini untukmu. Mari kita kembali ke klan naga. Kakak Xiao Yan telah mencapai terobosan sempurna, kita harus merayakannya dengan layak. Xuan Huang tertawa, tetapi Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Setelah terobosan ini, dia tidak bisa lagi tinggal di dunia gunung dan laut. Situasi di Sensi tidak jelas, dan dia harus kembali ke Sensi untuk melihat sendiri. Ratusan tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Taiksu telah melancarkan invasi besar-besaran. Dia sebelumnya telah menerima kabar bahwa keberadaan permaisuri tidak diketahui, yang selalu menjadi duri dalam daging Xiao Yan. Dia harus kembali, tetapi Xiao Yan tidak berniat kembali begitu saja. Meskipun dia telah menembus ke tingkat kelima alam kekuatan, jika dia benar-benar menghadapi wujud asli Suzu, tidak perlu berpikir dua kali. Bahkan dengan api peringatan dan kekuatan jiwa, menembus ke alam tanpa harapan. Menghadapi wujud asli Suzu, peluang kemenangan hampir tidak ada. Pengamatan lebih dekat mengungkapkan petunjuknya. Apakah Suzu bodoh? Dia mampu naik tahta Taiksu dan bahkan menggulingkan Su Qiantai. Pikiran dan rencananya sangat jelas. Di masa lalu, ini mungkin sulit dideteksi. Tetapi dengan kultivasi Xiao Yan, pertimbangannya menjadi jauh lebih dalam. Suzu telah melakukan 3 gerakan secara total. Saat jiwa terbelah Suan Xing turun, dan dia, bersama dengan Bing Lei Dong dan yang lainnya, telah melancarkan serangan. Dan kali ini, kedua klonnya binasa. 3 serangan, 3 kegagalan. Apakah benar Suzu tidak cukup kuat? Tidak. Menurut pandangan Xiao Yan, sama sekali tidak. Kegagalan berulang Suzu secara halus memengaruhinya, membentuknya menjadi sosok tertentu. Kurangnya kekuatan Xiao Yan memberinya ilusi bahwa dia bisa mengalahkan Suzu. Jika dia bisa mengalahkan Suzu dengan kekuatannya saat ini, permaisuri mungkin tidak akan merencanakan hal ini untuknya. Oleh karena itu, sekarang Xiao Yan telah kembali ke Sensi dan ingin melindungi dirinya sendiri. Dia harus menemukan klon roh primordialnya. Hanya dengan cara ini dia bisa melindungi dirinya sendiri. Namun, pergi ke alam mistik 9 langit pasti akan terhalang oleh Hua Ken. Dan dengan kekuatan Hua Ken, dia tentu tidak memiliki peluang untuk menang. Bagaimana cara menemukan klon roh primordialnya? Ini adalah masalah paling serius yang dihadapi Xiao Yan sekarang. Itu adalah klon yang telah dia kembangkan dengan susah payah selama ribuan tahun. Dia tidak bisa begitu saja menyerah. Itu bukan hanya klon, tetapi juga benih klan roh primordial. Xiao Yan segera teringat Raja Iblis bernama Mosu di alam mistik surga barat. Mungkin dia bisa membantunya, tetapi bantuan seperti itu pasti akan datang dengan harga yang mahal. Situasi saat ini tidak jelas. Akan lebih baik untuk pergi ke alam mistik surga barat untuk menyelidiki terlebih dahulu. Selain itu, ada orang lain yang bisa membantunya. Itu adalah Ye Beijing. Ye Beijing hampir menghilang selama waktu ini. Menurut kepribadiannya, seharusnya dia tidak melakukan itu. Ini berarti Ye Beijing telah memperhitungkan bahwa dia pasti akan datang kepadanya. Kakak Xuan Huang pasti akan memiliki kesempatan lain untuk mabuk. Terima kasih atas bantuanmu datang ke gunung dan laut. Aku bahkan lebih berterima kasih atas bantuan gunung dan laut. Kalau tidak, aku tidak akan bisa menembus. Aku ada urusan penting yang harus diurus dan harus pergi. Xiao Yan menggenggam tangannya dengan berat dan berkata, aku mengerti. Kakak Xiao Yan memikul beban yang berat. Semoga perjalananmu aman. Jika kau membutuhkan bantuan Xuan Huang, datanglah ke gunung dan laut untuk menemuiku kapan saja. Xuan Huang membalas salam itu dengan menangkupkan tangan.
Xiao Yan mengangguk lalu menatap selir iblis yang lincah itu. Aku akan berjalan sendiri sisanya, bersama senior Huozi di sini. Xiao Yan mengulurkan tangannya. Setelah menggunakan teknik roh kekosongan bintang ungu sekali untuk selir iblis yang masih hidup dan menyelesaikan semua ini, Xiao Yan tidak berlama-lama. Sebaliknya, sosoknya bergerak dan menghilang seketika. Demi keselamatan, dia juga pergi ke alam kuno iblis abadi untuk mencari Ye Beijing. Setelah meninggalkan dunia gunung dan laut, perhentian pertama Xiao Yan adalah alam kuno iblis abadi. Sekarang kekuatan jiwanya telah menembus ke alam tanpa harapan, semua kekuatan aslinya telah meningkat pesat. Saat melintasi ruang angkasa melalui jiwa kekosongan, kapal Qi Xiao tidak lagi menyebabkan Xiao Yan jatuh ke dalam kelemahan seperti sebelumnya. Sekarang Xiao Yan dapat melintasi ruang angkasa terus-menerus, dan setiap kali dia dapat menempuh jarak 100 tahun, hampir tiba di sunyi dari ketiadaan. Alam iblis 10.000 orang suci aula 10.000 orang suci. Disinilah Ye Beijing berada. Sosok Xiao Yan seketika muncul di aula. Toko itu dipenuhi aroma dupa yang lembut, dan pasir yang mengalir berjatuhan, memantulkan cahaya lembut mutiara. Ye Beijing berbaring di sofa giok yang dilapisi giok ukiran salju, gaun kasa panjang berwarna gelap tersampir longgar di kakinya, yang disilangkan dan sedikit terlihat dari ujungnya. Kalung emas di pergelangan kakinya berdesir lembut setiap kali jari-jari kakinya bergerak. Dia mengambil anggur kristal dengan ujung jarinya, perlahan dan sengaja memasukkannya ke dalam mulutnya. Bibir merahnya sedikit terbuka, tetapi tatapannya menembus pintu toko, tepat tertuju pada sosok yang tiba-tiba muncul. Xiao Yan, Raja Serigala. Akhirnya kau datang. Kukira kau tidak akan datang ke sini. Ia bagaikan yin di atas yang, sikapnya yang lesu mengandung sedikit rasa geli yang diharapkan. Di balik kerudung tipis, lekuk tubuhnya yang indah samar-samar terlihat saat ia berdiri. Xiao Yan sedikit mengepalkan tangannya memberi hormat. Matanya tampak tanpa daya tarik. Tatapannya tenang saat ia mengepalkan tangannya memberi hormat. Senior Ye Beijing, situasinya mendesak. Kuharap kau bisa membantuku. Ye Beijing mengangkat alisnya. Ia duduk tanpa alas kaki, matanya yang memikat menatap Xiao Yan. Hua Kenlah yang mengambil klon roh primordialmu. Dia ingin aku mengambilnya kembali untukmu. Xiao Yan mengangguk. Lagi pula, ketika semua ini terjadi, Ye Beijing ada di antara mereka. Lalu mengapa kau tidak ingin aku membantu saat itu? Tanya Ye Beijing, bingung. Hua Ken terlalu kuat. Aku khawatir. Xiao Yan berhenti sejenak, memang itu yang dipikirkannya saat itu. Apakah kau khawatir aku akan berada dalam bahaya? Sepertinya usahaku telah membuahkan hasil. Kukira Tuan Xiao Yan akan selalu tidak berperasaan dan tidak akan mentolerir sedikit pun kebaikan dariku. Xiao Yan tersenyum getir mendengar ini. Setiap kata yang diucapkan Ye Beijing membuat bulu kuduknya merinding. Dia benar-benar wanita yang bahkan ditakuti Hua Ken. Aku bisa membantu, tapi berapa harganya? Tanya Ye Beijing lembut, tatapannya tertuju pada Xiao Yan. Inilah saat yang kutunggu-tunggu. Aku bersedia memurnikan ramuan apapun untukmu, senior. Aku tidak akan berpura-pura bodoh dengan pil gula itu. Kau paling tahu apa yang kuinginkan. Senyum menawan Ye Beijing memudar saat dia menyilangkan tangannya, membuat sosoknya tampak lebih anggun. Xiao Yan tetap diam, tidak setuju. Setelah ekspresi gelisah muncul di wajahnya, dia segera mengepalkan tangannya memberi hormat, masih tidak dapat menyetujui permintaan seniornya. Aku sudah sangat merepotkanmu, selamat tinggal. Jika harga yang harus dibayar memang harus melakukan, itu, dengan Ye Beijing. Xiao Yan berpikir dalam hati, aku benar-benar tidak bisa menerimanya. Aku tidak punya perasaan padanya, dan aku bukan tipe orang seperti itu. Kata-katanya terhenti. Xiao Yan segera berbalik dan meninggalkan aula utama. Malam ini, Beijing secara mengejutkan tidak menghentikannya. Pria jelek itu ingin memainkan permainan lama yang sama, yaitu pura-pura acuh tak acuh. Aku tidak akan tertipu selamanya. Sama sekali tidak.